Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wasallam warham ummata sayyidina Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati teman-teman seperjuangan, teman-teman dari rumah zakat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi kita yang dimana sebelumnya sudah disampaikan oleh kanda kita, oleh ustaz kita. Dan pada malam hari ini saya akan melanjutkan masih, yakni ayat Mu'awwizatain atau surat Mu'awwizatain. Yang pertama sudah dijelaskan kemarin, dan sekarang saya akan membahas surat An-Nas. Namun sebelumnya mari kita baca sama-sama ayat Mu'awwidzat niki ndih. Nah, searan Mu'awwidzat ni sak telu niki. Qul Allahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Mari kita sama-sama membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sidang Jamaah Muzakarah yang saya hormati, bahwasanya surat An-Nas terdiri dari 6 ayat. Surat ini terdapat pada urutan terakhir dalam surat Al-Quran. Menurut pendapat para ulama di bidang tafsir, bahwa surat An-Nas termasuk golongan surat Makkiyah. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya kalau kita lihat, kalau kita tinjau dari segi tempat turunnya, Al-Quran itu dibagi menjadi 2. Jadi ada namanya surah Makkiyah sama Madaniyah. Kalau kita tinjau dari jenisnya, dari bentuk ayatnya, maka ayat Al-Quran itu dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama adalah ada namanya ayat-ayat muhkamat dengan mutasyabbihat. Ayat-ayat muhkamat. Nah, ayat-ayat muhkamat ini adalah ayat yang sudah jelas, ayat-ayat yang bisa kita pahami. Itulah ayat yang muhkamat. Namun mutasyabbihat ini adalah ayat yang tidak bisa kita pahami. Hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang bisa mengetahui apa maknanya. Contohnya seperti Yasin dan lain sebagainya. Surat An-Nas merupakan salah satu Al-Mu'awwizatain, yaitu 2 surat yang mengandung permohonan perlindungan. Yang satunya adalah surat Al-Falaq. Kedua surat ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di antara surat-surat yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzila alayya ayatun lam yura misluhunna qat
al-mu'awwidhataini. Telah diturunkan kepadaku ayat-ayat yang tidak semisal dengannya, yaitu al-mu'awwidhatain, surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Setelah turunnya dua surat ini, Rasulullah SAW mencukupkan keduanya sebagai bacaan atau wirid untuk membentengi diri dari pandangan jelek jin maupun manusia. Namun bila disebut al-mu'awwizat, maka yang dimaksud adalah dua surat ini dan surat Al-Ikhlas. Al-mu'awwizat salah satu bacaan wirid atau zikir yang disunahkan untuk dibaca sehabis salat. Sahabat Uqbah bin Amir membawakan hadis dari Rasulullah SAW bahwa beliau SAW bersabda, "Iqra'u al-mu'awwidhat fi duburi kulli salatin." Bacalah al-mu'awwidhat pada setiap sehabis salat. Al-mu'awwidhat juga dijadikan wirid atau zikir di waktu pagi dan sore. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membacanya sebanyak 3 kali di waktu pagi dan sore, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkannya dari segala sesuatu. Demikian pula disunahkan membaca al-mu'awwizatain sebelum tidur. Caranya membaca ketiga surah ini lalu mengusapkan kepala, kedua telapak tangannya, kemudian diusapkan kepala, wajah dan seterusnya ke seluruh anggota badan sebagaimana sebanyak 3 kali. Ini yang telah dicontohkan oleh salah satu ahli Quran kita, yaitu yang kemarin-kemarin meninggal dunia, yang kemarin-kemarin Allah Subhanahu wa taala memindahkan jasadnya, yaitu Syekh Ali Jabir Nikinik yang mengijazahkannya langsung. Yang kedua, al-mu'awwizat juga bisa dijadikan bacaan atau ruqyah, pengobatan ala Islami dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Di penghujung kehidupan Rasulullah SAW, beliau dalam keadaan sakit, beliau meruqyah dirinya dengan membaca al-mu'awwizat. Ketika sakitnya semakin parah, maka Aisyah yang membacakan ruqyah dengan al-mu'awwizat tersebut. Hubungan surat An-Nas dengan surat sebelumnya, kedua-duanya sama-sama mengajarkan kepada manusia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan diri dari segala kejahatan. Surat Al-Falaq memerintahkan untuk memohon perlindungan dari segala bentuk kejahatan. Sedangkan surat An-Nas memerintahkan untuk memohon perlindungan dari jin dan manusia. Adapun bunyi surat An-Nas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas. Ketahuilah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb atau Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala pencipta manusia. Malikin nas, yaitu raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. 3 ayat di atas merupakan sebuah tarbiyah ilahiyah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah yang pertama, Rabb, yaitu sebagai pencipta, pengatur dan pemberi rezeki. Yang kedua adalah Al-Malik, yaitu pemilik dari segala sesuatu yang ada di dalam alam ini. Yang ketiga, Al-Ilah, yaitu satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Dengan ketiga sifat Allah Subhanahu wa taala ini, Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan, was-was yang dihembuskan syaitan, dan dari kejahatan karena kedengkian jin dan manusia. Sebuah pendidikan Rabbani bahwa semua yang makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah hamba yang lemah, butuh akan pertolongannya, butuh terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala, termasuk Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah manusia biasa,
yang butuh akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau adalah hamba yang tidak boleh disembah, bukan tempat untuk meminta pertolongan dan perlindungan, dan bukan tempat bergantungnya kita. Namun kita bisa berwasilah, bertawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh adalah salah satu tawasul kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut doa namanya di dalam doa kita. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika binabika wa rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itulah salah satu cara kita bertawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan orang lain, tidak memberikan siapapun untuk memberikan hidayah, namun Allah Subhanahu wa taala mengizinkan menaruh seseorang yang akan menyampaikan atau yang akan memberikan hidayah bagi orang yang lain. Al-isti'adzatu fi hadhihi surah bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, wal musta'adzu minhu huwa syarrul waswas al-khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Al-isti'adzah, memohon perlindungan, yang disebutkan pada surah ini adalah kepada Tuhan manusia, Raja manusia, dan yang manusia sembah. Yang dimintakan perlindungan darinya adalah yang pertama syarrul waswasil khannas, yaitu bisikan. Inilah yang paling bahaya, ya, syarrul waswas, yaitu sejahat-jahat bisikan atau sejelek-jelek bisikan adalah bisikan syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan di dalam hati manusia, minal jinnat, dari jin, wan nas, dan manusia. Mungkin sekadar ini yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita dengar pada malam hari ini. Ingat, ini adalah salah satu cara kita meruqyah diri kita dengan cara membaca surat Mu'awwidzat, yaitu Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Kalau Mu'awwidzatain yaitu dua surat, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq wa Qul a'udzu birabbin nas. Jadi memang kalau kita jadikan Al-Quran sebagai obat, maka kita akan mendapatkan obat dari Al-Quran itu. Dan apabila kita menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk kita, maka kita akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran itu sendiri. Namun, kapan kita akan mendapatkan petunjuk? Kapan kita bisa jadikan Al-Quran itu sebagai obat? Maka salah satu caranya adalah kita memperdalami Al-Quran itu sendiri. Kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Al-Quran, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin sekadar ini kalau yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada arti dan manfaatnya. Kalau ada kekurangannya, itu datang daripada diri saya sendiri. Dan mari kita tutup dengan sama-sama melafazkan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.